di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi amin, kurasa apa lagi amin. Hari ini ku rasakan dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselam pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau bertahan. Sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
tahun. Tapi baru kali ini tahun berapa ya Bu mulainya ya? 2020 apa ya? 2021. 2021 Pak. Iya. Saya pribadi saya ya. Saya sejak kecil memang dilahirkan dari keluarga yang percaya Tuhan gitu ya. Tetapi dalam perjalanan waktu ya hanya sekedar gitu, dan kami tahu bahwa untuk percaya kepada Yesus itu memang nggak mudah gitu. Nah, sebelum saya mengenal pemuridan itu, karakter saya terutama itu, saya orang yang penakut, saya orang yang penuh luka masa kecil terutama ya. Terus kecil, remaja, bahkan dewasa, bahkan sampai tua sekarang saya 59 tahun nih, bentar lagi itu dibawa terus. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan yang nyata, yang real gitu. Nah, belum intens dalam pemuridan ini. Yang pertama, saya penuh ketakutan. Itu ketakutan luar biasa, kekhawatiran yang akut gitu. Dan bersyukurnya dalam pandangan saya ketika pelajaran pertama itu antara semut dan gajah gitu ya. Gitu. Ya itu saya betul gitu. Saya melihat apa ya, bagaimana melihat Tuhan itu ya dalam pandangan saya ya yang sempit, pengertian saya yang sempit. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak seperti yang saya pikirkan. Tuhan tidak seperti yang saya pandang. Dia itu terlampau luas, kasihnya terlalu luar biasa. Nah, saya dari saya betul-betul apa ya, mengikuti dengan baik. Bahkan saya diberkati setiap pertemuan, saya diberkati. Bahkan tidak cuma hanya diberkati, tapi saya betul-betul langsung dididik sama Tuhan. Gitu. Jadi ketakutan yang selama ini Tuhan seringkali apa ya, Roh Kudus menolong saya ketika saya ketakutan sesuatu. Misalkan ketakutan masa depan gitu. Misalkan saya takut dengan masa depan anak-anak saya. Saya takut ketika anak saya ada di Kalimantan. Itu saya berjuang itu 1,5 tahun ketika anak saya ada di Kalimantan, sampai saya bilang saya rela melepas Tuhan anak saya karena dia pribadi ya Tuhan yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan saya itu tidak bisa apa ya sepenuhnya bersama dengan anak saya, tetapi Tuhan itu sangat dekat dengan anak saya. Engkau yang menjaga, engkau yang melindungi. Itu saya berjuang 1,5 tahun juga dari hasil pemuridan ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang positif yang mempengaruhi hidup saya gitu ketika saya mengikuti kelas pemuridan ini. Saya banyak ditegur ya dari guru saya gitu banyak, tapi saya percaya bahwa teguran itu karena mengasihi saya, karena memang saya harus berubah gitu. Jadi apa ya, saya pun merenungkan apa yang tidak baik dalam diri saya. Saya coba renungkan, oh iya Tuhan, ternyata banyak sekali yang bahkan ketika saya ketakutan atau apapun, guru saya memberikan semangat, memberikan dorongan dan motivasi untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu dahsyat betul. Iya, amin. Terima kasih. Saya sering kali bilang terima kasih yang terus-menerus mensupport saya dalam doa dengan kebenaran Tuhan. Dan saya belajar betul. Saya puji Tuhan, Roh Kudus menolong saya betul-betul. Saya bilang aja ya, ini itu apa? Bu Ruby itu teman yang luar biasa buat saya gitu. Saya banyak dipulihkan dari trauma.
banyak sekali saya dipulihkan dengan doa bersama. Saya dipulihkan dari kebencian gitu. Saya benci kepada seseorang yang yang membuat saya luka luar biasa. Dan ketika saya diajak untuk mengampuni seseorang itu bisa sampai lama sekali. Mungkin ada setengah jam atau 45 menit, mungkin bahkan 1 jam. Saya tetap tidak mau mengampuni karena betapa luka waktu itu menjadi sebuah kepahitan buat saya. Saya sampai suatu saat ketika saya karena ketakutan karena luka itu, saya apa-apa itu penuh kecurigaan pada orang lain. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan, juga terima kasih ya Bu Rupi, Mbak Siti yang menemani saya, yang terus mensupport saya. Ya, gitu. Jadi sampai di kelas pemuridan di saat ini saya banyak belajar bagaimana ternyata dalam untuk mempersembahkan hidup kita, untuk mempersembahkan ketika mungkin ya karena saya memang dari kecil itu tidak pernah mengenal perpuluhan gitu ya, nggak gitu diajarkan gitu. Tapi ketika kemarin mengikuti ini yang kedua ya, buku yang kedua, saya diberkati, lalu ya ada komitmen yang kami buat pada Tuhan, dan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan segala sesuatu kalau kita sungguh-sungguh Tuhan kasih kemampuan. Itu keyakinan saya. Dan juga membentuk keberanian saya dalam banyak hal. Saya sekarang lebih berani. Ketika kemarin Desember mau Natal, saya itu kena serangan stroke. Darah tinggi, gula, semua tinggi ya. Saya hampir stroke. Saya untuk siapapun juga saya percayalah ketika mengalami hal itu pasti daging itu akan dalam pikiran itu saya pun mengalami sih, soalnya waktu saya terserang itu, ini tangan kaki saya tidak bisa bergerak, ya tidak bisa bergerak, itu down, betul saya down. Saya langsung ingat papa saya yang stroke gitu. Tapi seketika itu juga Tuhan tolong saya untuk saya berkata berani bahwa Tuhan Yesus, saya pasti sembuh, saya sehat, saya tolak stroke dalam nama Yesus. Saya tidak diturunkan stroke dari bapak saya kepada saya. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya sehat, saya diberkati Tuhan. 4 kali saya diserang itu. Tangan, kaki tidak bisa bergerak. Sudah kata dokter juga saya harus opnam, tapi saya nolak. Saya sembuh, saya sudah sembuh, ngapain saya opnam? Saya nolak. Masuk rumah sakit, nanti malah saya stroke beneran. Saya tolak. Nah itu hasil dari dari ini kelas pemuridan ini yang memberi bekal, semangat, kekuatan, dan semakin saya belajar mengenal Tuhan, mengenal maunya Tuhan, pikirannya Tuhan itu, dan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mungkin seperti itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maju ke depan. Ada hadiah. Ada coklat. Dipoto. Terima kasih. Ini boleh lihat kayak kamera ya. Injil bahasa Banyumasan. Terus ini aksesoris. Saling. Terima kasih ya, Terima kasih, Tuhan memberi berkati. kami semangat. Hari ini terutama saya akan bercerita tentang diri saya pribadi. Sebelum saya ikut Tuhan, hanya ikut lah kalau saya bilang. Saya benar-benar ditegur tahun 1999. Tahun 2000 saya pertama kali udah biasa pergi keluar, tahu-tahu paspornya hilang. Wah,
mau buat susah yang ini yang itu, terus saya Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus perlu saya pengen sekali terutama ke Israel. Nggak lama dipanggil, terus saya dibuatin paspor berangkat. Itu satu. Oh, lihat keadaan Tuhan Yesus, oh benar-benar ada ya. Tadinya saya jujur lah, saya belum percaya karena saya belum lihat mata saya sendiri, terutama lihat yang gilingan anggur gitu loh. Oh, dari situ saya ikutnya Peter Condro. Cuma saya berjanji harusnya 3 kali, kok baru 2 kali. Yang ketiga dilalah Pak Peter meninggal. Dari situ terus kemudian di mana saya belajar mengikut Tuhan Yesus yang benar-benar ya, kakak saya meninggal di pangkuan saya. Udah gitu saya belajar, aduh kok mati ya kayak gitu loh. Tapi sebelum meninggal dia pesen doa dulu, Bapa kami salam Maria berlutut. Terus terakhir, kata-kata terakhir dia bilang, Tuhan Yesus ampuni saya dan minta maaf adik saya tuh saya nggak bisa melindungi gitu loh. Terus nggak ada gitu loh. Tapi saya pompa gitu loh. Masih hidup gitu loh. Pas turunnya dari tangga itu kan dia gendut, kayak Pak Nanang kan abot gitu loh. Lah panggil perawat nggak ada yang mau, cuma 2 tukang becak loh. Ya itulah. Tadinya kan saya sama tukang becak saben-saben mesti nyeluk duit gitu loh. Mesti, karena semua barangnya kakak saya semua hilang gitu loh. Sampai mesin apa-apa hilang gitu loh. Terus saya lihat dari situ, terus semua tukang becak yang ditolong kakak saya bilang itu, Nyonya Baby aja ngundang aku dijunjung sampai ke ambulan. Aduh, saya lihat di situ saya nangis loh. Tapi nangisnya kan nggak bisa sampai yang gimana. Saya belajar ikut Tuhan itu di situ letaknya ikut Tuhan. Saya keras orangnya, sombong, keras. Kalau orang bilang, ya jelas gitu loh. Nah sudah gitu saya belajar. Saya lihat, terutama lihat Pak Beni. Jujur saya lihat, ini orang kan atos loh, potongannya muka gitu. Apa aja saya ngomong keras kayak gitu loh. Saya yakin. Dari situ lihat rubinya, sampai saya telepon ke Bu Yeni, karena saya percayanya sama Bu Yeni. Jujur aja, Bu Ruby kepriye ki wonge, Bu Ruby orangnya baik loh, Oh iya, karena saya banyak kecewa sih. Jujur aja saya banyak kecewa ikut Kristen. Kalau pas yang gimana bagian saya, tapi yang gimana aku kayak ditinggalkan kayak gitu loh. Jadi aku bebek kayak gitu loh. Nah, barang lihat saya tanya Bu Yeni, "Ki Bu Ruby mau ngerti ora? Saya sudah mau ikut Kristen, tiba-tiba ditinggal dengan begitu saja." Karena saya punya grup yang mana itu Kristen benar-benar tapi bullshit. Saya ngomong apa adanya. Nah, dari situ saya belajar lihat Bu ini loh. Dari lihat pertama Pak Beni, jujur. Terus Pak Teguh. Terus istrinya dia wong Sunda gitu loh, saya pikir kayak gitu kan pandang sulit loh. Jadi dari situ oh iya saya lihat kan lemah lembut. Kalau Bunda ini saya yakin sudah jaminan gitu loh kan, ramah gitu loh orangnya. Terus aku lihat pakai ini kan beda lah penampilannya. Dari situ saya mengenal Kristus. Ya banyak cobaan ya, orang hidup ikut Tuhan tuh, aduh kadang-kadang orang betah kayak gitu loh. Contoh aja saya bikin gazebo gitu loh, yang harusnya 2 minggu selesai, tiba-tiba tukangnya yang saya seneng sama tukang itu istrinya kena kanker ganas. Aduh saya lihat kanker ganas, apa ya benar gitu loh. Sebelum dia ke dokter ke saya dulu. Tapi memang benar jalan nih gitu. Oh, ini benar-benar kanker. Dari situ terus dioperasi hari Jumat, seminggu lagi dioperasi. Keadaan kan sudah, aduh benar-benar saya sedih banget ya, yang tukang lah. Dari situ, kamu sudah nggak usah khawatir, saya supply semua gitu loh. Sampai detik ini, dilalah orang mau sembuh ya, saya percaya banget. Orang mau sembuh,
Semua udah ada dipersiapkan di tempat saya. Dari obatnya, ramuan. Jadi saya percaya. Terus kemudian mundoaken dia, kan aku wedi ya gini. Kowe percaya orang Nabi Isa? Oh iya, percaya. Wes jajan ngambi aku. Saya bilang kayak gitu. Terus kan percaya. Terus si Jina ini pada tukaran ora? Enggak. Nah, sing namane orang percaya itu Tuhan Yesus begini gini lah. Nabi Isa. Kan Nabi yang bisa menghidupkan orang mati kan hanya Nabi Isa. Nah, kowe pikir kiye kan kiye dipikir. Nah, dikit. Oh iya Bu. Nah, siki besok kamu operasi kamu sebut nama Tuhan itu. Buktinya sampai sekarang bagus keadaannya. Sampai dokternya bilang, "Kok makan apa sih? Kowe dine ngene adine Mas Edi, mbok apa bae gitu loh." Sesaplek tetep kamu harus percaya. Timbo, aku ngomong gitu. Dari situ loh. Ya kehidupan saya ya banyak dibolak-balik. Cuma saya percaya banget Tuhan pasti tolong saya. Nah, teman-teman saya kan banyak kan kayak gini loh. Saya kadang-kadang kan, Bu Baby kayak mau aku ngomong gitu. Saya maunya satu. Karena saya pernah masuk ke Gohonsom itu gara-gara anak saya pergi keluar pulau. Terus ya pengen kan anaknya pulang loh. Pulang, bukannya pulang seneng, minta duit, berangkat lagi. Wah, aku gila banget di situ loh. Terus saya ngomong sama kepalanya, lah yang di Lomboni ketak. Aku ngomong, aku gak mau. Aku terus terang aja. Saya bikin ininya mahal, bullshit. Saya ngomong gitu. Aku ngomongnya apa adanya. Jadi dari situ, oh iya, bodohnya saya gampang terpengaruh kayak gitu loh. Jadi sekarang saya nggak mau Bu Baby Mariana mau. Walaupun bagaimana yang di atas, saya percaya sekali Yesus. Hanya itu kesaksian saya. Iya, ini Injil bahasa Kalimantan. Terus bisa Dibaca. belajar bahasa Kalimantan. Iya Bu. Dan Oke, dah. ya. Kuncilah dia, Anaknya besar. hanya besar, dan terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
saya berdoa, Tuhan semoga ada yang kirim seseorang untuk menjelaskan, untuk memperkuat hati kami, gitu, tambah iman kami. Tapi ternyata yang datang malah dari saksi Yehova. Jadi saya kan tambah bingung, di sana tidak ada surga, tidak ada neraka, gitu. Tuhan Yesus itu bukan Allah, dia katanya Tuhan Allah. Jadi dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, percaya karena dia anak Allah gitu. Terus setelah itu waktu pertemuan wanita itu ketemu berubi apa ya Tuhan. Terus ketemu berubi itu saya kejar saja. Setelah pulang saya tak cari-cari berubi, tolong diajari gitu, dipelajari. Berubi mau. Setelah itu sebenarnya saya gampang mengampuni orang loh Pak. Cuma satu waktu saya dibohongi orang, digendam cara orang dunia ya, digendam itu habis-habisan. Jadi saya tidak bisa mengampuni. Sampai lama sekali tidak bisa mengampuni. Cerita sama orang juga percuma gitu. Jadi saya ya mau pergi juga takut, mau kemana takut gitu. Waktu jam itu ya saya takut, ada suara ayam berkokok saya takut, jadi ayamnya dijual semua. Kalau pergi kan berkokok, ayam itu semua dijual yang berkokok itu. Terus kalau pergi waktu itu jamnya 10, ya jam 10 kami udah berani keluar saya. Nunggu nanti sampai berapa, pokoknya lebih dari itu gitu. Setelah itu Berubi memperkuat saya ya. Terus lama-lama tuh di ayat waktu Yesus disalib hampir setelah akan meninggal ya, itu dia mengampuni, Bapak ampunilah dia karena dia tidak tahu ya apa yang diperbuat gitu. Iya ya, Tuhan Yesus sudah begitu sakitnya juga bisa mengampuni, apalagi saya gitu. Cuma barang-barang kan ya bukan begitu ya, bukan nyawa gitu. Jadi saya ya udahlah mau mengampuni. Iya ya begitu ya, Tuhan Yesus kan begitu besar, disakiti, begitu sakit ya, bisa mengampuni gitu. Terus saya mulai bisa mengampuni setelah belajar pemuridan itu, mulai hilang gitu loh. Jadi dulu kan masih ingat, iya yang mempunyai dari kecil, mempunyai sudah banyak, nyelengi sudah banyak gitu loh. Kok diambil begitu saja gitu ya. Kan punya rencana untuk apa gitu. Malah begitu, jadi saya kan kayaknya gila gitu loh, kecewa ya. Dari itu saya bisa mengampuni di situ. Makasih ya Bu. Sana ya Bu, sama akan difoto. Ya. Biar satu orang lagi ya. Kalau tapi saya akan Singkat, singkat yang pemuridan. yang dari diberkati dari pemuridan. Jadi sebelumnya sebelum pemuridan, jadi kami itu dengan anak-anak keluarga itu setiap hari itu baca firman, setiap hari sekitar jam 6 sore gitu ya. Tapi yang diberkatinya itu saya di dalam pelajaran dari pemuridan itu ternyata tidak hanya kita itu membaca ya, tidak hanya membaca aja, tetapi harus mempraktekannya gitu loh. Dan saya puji Tuhan bersama anak-anak karena ketika pertama kami belajar, kalau setiap hari renungan itu biasanya 1 ayat, tetapi 1 pasal. Nah ternyata sesudah ada pelajaran
Pak Seban ini ya harus ada mencatat, bahkan harus menambahkan gitu ya, satu pasal demi pasal. Awal-awalnya anak-anak itu aduh gitu ya, ditambahin aduh gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya, meskipun namanya anak-anak kan ya kadang suka ngomel-ngomel, tapi berjalannya dengan waktu kami praktekkan gitu loh. Dengan anak-anak kadang suka marah-marah karena ayatnya ditambahin, ngomel-ngomel. Ya saya sama Bapak berlanjut gitu. Akhirnya puji Tuhan selama pelajaran itu kami praktekkan, akhirnya anak-anak mau mengikuti, dan itu memberkati saya dan keluarga. Dan saya bersyukurnya ada pelajaran Pak Seban ini, ada momen-momen yang spesial menurut saya. Karena apa? Kita itu ya kalau misalnya lagi belajar pemuridan, jadi ada tanya jawab, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Khususnya anak-anak ya, anak-anak itu kan susah ya kalau untuk diajar. Ini kamu mengerti nggak sih? Gitu. Apa yang barusan dipelajari? Khususnya mungkin anak SD ya kan belum bisa memahami apa yang pelajaran hari ini. Begitu juga dengan anak saya yang paling besar untuk SMP ya. Dan saya merasa diberkati, terutama untuk pemuridan ini saya diberkatinya apa? Ada waktu buat saya dan juga anak-anak itu bagaimana pemuridan ini tidak hanya kita belajar tapi mempraktekkan apa yang tidak mengerti itu kita bisa bertanya gitu loh. Itu yang memberkati saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya tambahkan dulu ya. Iya. Oke, ya. Ya Bapak Ibu, ada Apa makna tentang cerita semut dan gajah? Ya. Semut itu gambaran saya. Ketika saya dalam kehidupan sehari-hari. Ceritanya dulu ya, Bu. Ceritanya ya. Jadi ada semut dan gajah Bertemu. ya. Nah, semut itu semut sebetulnya kan seharusnya semut itu tahu ya bahwa jalan itu banyak gitu, tapi karena dia itu mungkin karena badannya yang kecil, pengertiannya kecil, jadi dia tidak bisa lihat jadi dia malah mentang-mentang, jadi merasa bahwa ini itu duniaku, jalanku, ya kan mau lewat gitu. Dan di depannya itu ada gajah yang kakinya besar, badannya besar, tapi semua itu tidak bisa melihat keseluruhan dari gajah tersebut. Jadi yang dalam pandangannya semut yang binatangnya udah kecil, matanya seberapa gitu. Iya, jadi dan otaknya juga seberapa gitu. Saya sih seperti itulah ya. Jadi ya maunya sama maunya sendiri. Padahal lewat aja, ngapain harus nendang ngancem-ngancem gajah gitu. Ngancem malah mau bunuh gajah gitu. Iya. Kan, nah itu gambaran kita sebetulnya. Saya sih seperti itu, mau melihat ke dalam diri saya. Pada saat saya seperti itu, menyadari bahwa betapa nggak ada ngertinya, nggak ada hikmatnya, nggak ada seperti semut itu, nggak punya hikmat, nggak punya pengertian, nggak bisa melihat yang lebih luas, bahwa dunia itu juga luas gitu. Dan ketika kita memandang Tuhan, kita juga pakai kacamata kita nggak melihat Tuhan itu pribadi yang seperti apa. Tapi ketika kita mau belajar, mau tunduk, mau rendah hati, Tuhan juga mau memberikan pengertian-pengertian yang pastinya. Seperti semut yang merasa dunianya itu miliknya gitu, dan melihat gajah itu menjadi ancaman buat dia itu. Mungkin seperti itu loh. Iya, Bu. Terima kasih, tepuk tangan. Ini keberadaannya atau eksistensinya yang tak terbatas kepada manusia yang terbatas. Ada ilustrasinya, apa yang ingat? Masalah sih ya, Alkitab.
Terus ya. Mulai lagi kita sini ya. Apa ya? Ayatnya gimana? Menimarahi apa aja Dengan bahasa ya, bahasa manusia, dengan bahasa yang orang kita sendiri tahu kan. Apalagi tadi ada hadiahnya bahasa Banyumas. Ada pernah dengar ya Bu, ada bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa yang diajarkan pertama kali oleh seorang ibu kepada anaknya. Nah, kami Paseban sedang mempromosikan apa hasil kami dari Paseban. Jadi hari ini kita sudah punya Injil dalam bahasa ibu. Dan bagaimana cerita tentang seseorang yang menemukan uang yang sudah terinjak-injak di lumpur dan mungkin hancur ya. Siapa? Ceritanya kenapa? Kita apa ya? Kan buat contoh lah. Jadi tweetnya itu apa ya, kalau nggak salah 50 won apa ya? Iya. Uang. Nah kan uang itu terus diinjek, terus kan dibiarin gitu, nggak ada yang lihat. Terus sampai berapa hari apa ya, sampai kotor, sampai robek, tapi itu terus ditemuin sama orang, kalau nggak salah, terus diambil, kan masih ada nilainya gitu. Jadi apa ya? Nilainya nilainya tetap apa berkurang? Tetap masih tetap pun ya udah lecet tapi tetap uang. Jadi ya uang harganya turun apa enggak lah. Tetap ya. Jadi maknanya kayak meskipun kita udah diinjek, udah disusah apa dilukai ya, dosa, tapi Tuhan tetap sayang kita. Anak-anak YouTube ini, anak YouTube ini. YouTuber. Ada lagi. Itu aja sih. Ini semua yang sudah kedua ya Pak ya. Atau ada yang satu masih? Dua. Iya, yang kedua ya. Jadi pelajaran pertama itu ada mengapa Adam dan Hawa berbuat dosa dan mengalami kejatuhan. keserakahan, Ya, satu. ingin melebihi Allah, Sombongan. ketiganya, Godaan iblis. Sarai. Kayak gini. ingin melebihi Allah. Tadi yang pertama apa? Keserakahan. Terus Kedua. Kesombongan. Terus apa? Terus Ketiga ingin menguasai seperti ini kok. Godaan iblis. dia juga Ikut lagi ya, Bu. Jadi siap. Nah, ini masih pertanyaan lanjutan. Apa akibat dari kejatuhan manusia tadi setelah Adam dan Hawa berdosa? Apa akibatnya? Ada berapa? Akibat kejatuhan manusia adalah Ya, jadi kejatuhannya Adam dan Hawa itu kita jadi bisa mati ya, dosa. Mati. Ya, terpisah dari Iya, Terpisah dari bisa dari kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. yang Jadi jelas mati lah. mati itu salah satunya Badannya dan rohnya juga. Iya. terpisah. Nggak Jadi bisa. mati itu ada tiga ya, Bu. Iya. Mati Badan, terpisahnya jasmani. artinya apa? Gara-gara ini perempuan yang kau berikan padaku ya. Terus Tuhan bertanya kepada Hawa, "Hei Hawa, apa yang sudah kamu lakukan?" itu Ular ya. itu karena kamu mana? Udah. Udah kue. Ya, yang apa sih itu ular? Ular mau nyalain siapa? Cari kambing hitam ya, biasanya cari kambing hitam. Dan itulah yang Kita adanya ular hitam. Jadi akhirnya
ularlah yang dikutuk oleh Tuhan dan semua akhirnya tadi terpisah, diusir dari surga, dari Taman Eden ya. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Walaupun di udara, walaupun di mana. Ku mengikuti Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjaga. selalu menjagaku. Dia menyertaku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Dari Cilongok ada 2, dari Pasir ada 2, lalu Mas Heri dan Samuel itu di Bandung, jadi ada 8 yang tidak datang. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada Pak Wijaya itu sekitar 20 orang. Jadi ini yang datang hanya 16 atau berapa? Jadi itu jadi yang tidak datang ini karena yang tidak ada di sini mereka memang ada halangan. Ya. Jadi saya apa namanya terkesan gitu ya dengan pemuridan ini karena memang apa namanya materinya itu secara materi, secara isi gitu ya, itu sistematis gitu ya. Sistematis pelajaran dari tahap 1 sampai tahap yang keempat itu yang saya ikuti, tahap keempat, tahap yang pertama itu sistematis itu. Yang pertama dari Tuhan dulu ya, pengenalan akan Tuhan kepada setiap orang gitu. Baru kemudian nanti untuk hal-hal yang lainnya. Jadi topik-topiknya itu sangat sistematis. Dan memang dari buku 1, 2, 3, 4 itu semakin dalam gitu. Jadi saya jadi wah ini luar biasa ya. Tidak tahu sudah dijalankan atau belum sejak dulu pesan-pesan di buku 1 apa ya, jadi tahap 1 selesai. Itu saya tulis di situ, mungkin sedang dijalankan ya. Buku komunitas itu diterjemahkan ke dalam bahasa Banyumas. Itu pesan saya dulu waktu selesai buku 1. Itu saya menulis pesan kepada Paseban diterjemahkan ke dalam bahasa Banyumas. Karena saya merasa seperti yang di Cilongok itu orang desa itu mungkin kalau pakai bahasa Banyumas itu lebih enak. Bisa mengajar paling ya orang-orang yang sudah tidak lama bertaraf yang mengenal firman Tuhan secara dalam. Tetapi di sini kita mendapatkan pelajaran pemuridan yang sangat berbeda dan semua terstruktur dan mekanismenya juga jelas. Kalau saya lihat itu dari segi doktrinasinya komplit. Ada hamartologi tentang dosa, eskatologi tentang akhir zaman, soteriologi tentang keselamatan, ideologi tentang kristologi Kristus, lalu juga tentang
sampai antropologi keberadaan manusia di awal itu dilakukan dalam dosa itu sudah disebutkan semua di buku ini secara umum dan totalitas. Seandainya nanti apa tuh kita nanti perjalanan pasir baru kita semuanya melakukan komunikasinya agar tidak dukungan dana mungkin karena terputus dan sebagainya. Membagikan berkat rohani, demikian pula ya Tuhan kami dapat mendengarkan kesaksian tentang pengajaran dan yang diajar, sehingga melalui kesaksian tersebut